Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan program berwawasan kewirausahaan untuk anak usia dini. Nah, sebetulnya pendidikan berwawasan kewirausahaan itu sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013 yang saat ini kita gunakan. Nah, pendidikan anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2004 yaitu mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai kegiatan yang tercermin dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana penilaian dilakukan secara autentik atau menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada aspek kognitif saja, tetapi meliputi aspek psikomotorik dan aspek afektif juga, gitu ya. Jadi secara keseluruhan. Selanjutnya, hal ini pun diperkuat oleh Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, di mana ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah ataupun madrasah. Nah, di sana ada 5 kompetensi, dan kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi 3.5 itu berbunyi memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola produksi atau jasa sekolah ataupun madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan Permendikbud dan Permendiknas dan berdasarkan kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum 2013, di sana sangat pemerintah itu menstimulus agar pendidikan kewirausahaan itu mulai dikenalkan sejak usia dini pada jenjang pendidikan anak usia dini seperti itu. Nah, kemudian di sana pun dituliskan ada beberapa indikator. Yang pertama, membangun kemandirian dalam mengelola sumber daya sekolah, dan yang kedua, menggunakan peluang untuk memaksimalkan kegiatan sekolah. Nah, jadi kegiatan kewirausahaannya itu harus merujuk pada indikator yang ada ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah indikator itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran atau program berwawasan kewirausahaan untuk anak usia dini itu diantaranya yang pertama, mengembangkan jiwa kewirausahaan warga TK, dan yang kedua, mengembangkan proyek kewirausahaan di TK. Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan jiwa kewirausahaannya dulu. Nah, setelah jiwa kewirausahaannya itu ada, kemudian kita melanjutkan ke pengembangan proyek kewirausahaan di TK, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kegiatan kewirausahaan di PAUD itu apa saja? Nah, yang pertama bisa cooking class, kelas memasak, market day, outing class, ataupun gardening. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan mengenai keempat kegiatan atau contoh kegiatan kewirausahaan yang dapat dilakukan di PAUD. Nah, cooking class. Kegiatan cooking class atau kelas memasak adalah kegiatan yang sangat menarik. Eh, Menarik bagi anak ya. Jadi sangat jarang sekali anak yang tidak menyukai kegiatan ini. Nah, melalui kegiatan ini anak dapat memperoleh berbagai pengetahuan, pengalaman secara langsung bagaimana proses pembuatan suatu makanan atau minuman sebelum disajikan kemudian menjualnya. Nah, tetapi tidak semuanya cooking class itu harus sampai tahap penjualan. Jadi bisa saja hanya sampai tahap pembuatan suatu makanan sebelum disajikan seperti itu ya. Kemudian nanti dimakan secara bareng-bareng bersama-sama kayak gitu. Karena dalam pendidikan kewirausahaan di PAUD itu tidak serta-merta harus sampai menghasilkan uang ataupun laba gitu. Tetapi di sana kita mulai seperti yang tadi dijelaskan di indikator dan tujuan, menanamkan jiwa kewirausahaannya dulu. Kalau jiwanya sudah ada, baru kita ke proyek seperti itu. Nah, ini contoh cooking class dari pihak sekolah PAUD Life School ke Pizza Hut ya, seperti itu. Ini foto pribadi ya. Selanjutnya ada outing class. Outing class. Jadi outing class itu kan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas gitu. Nah, ini contoh saya ambil dari Google, fotonya ada beberapa anak PAUD yang mengunjungi
tempat gerabah ya, tempat kerajinan pembuatan tanah liat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tujuan umum dari program outing class. Yang pertama, memberikan keterampilan dan pengetahuan baru yang tidak masuk ke dalam kurikulum, misalnya membuat gerabah seperti itu ya. Kemudian siswa lebih bergairah dalam mengikuti seluruh aktivitas sekolah. Biasanya anak PAUD itu selalu tertarik untuk melakukan hal-hal baru di tempat baru seperti itu ya kebanyakannya. Jadi mereka sangat antusias, termotivasi untuk belajar dan rasa ingin tahunya tinggi. Nah, selanjutnya siswa mampu bersosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sana mungkin ada pelatih yang mengajarkan pembuatan gerabah tidak hanya bersumber dari gurunya saja, tetapi ada orang yang memang bertugas atau misalnya bekerja di tempat gerabah tersebut, kemudian menjelaskan kepada anak-anak. Nah, secara tidak langsung kita akan melatih siswa untuk bersosialisasi, untuk bertanya, untuk berkomunikasi, seperti itu ya. Kemudian siswa memiliki keterampilan di alam bebas. Nah, jadi kan siswa itu tahu pembuatan gerabah itu bersumbernya dari apa, bagaimana cara membuatnya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa tujuan umum dari outing class tersebut. Selanjutnya, tujuan diadakannya outing class ini adalah, nah ini ya, mendekatkan siswa dengan lingkungan, mempermudah pemahaman materi dengan melihat realitas sesungguhnya. Outing class itu merupakan suatu proses pembelajaran yang inovatif, nyata, relevan. Relevan itu real gitu ya, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran yang diawali dengan kegiatan teoritis hingga pada akhirnya disajikan pada kenyataan. Nah, mungkin sebelumnya misalnya siswa diperlihatkan oleh gurunya di kelas. Nah, misalnya siapa yang punya celengan dari tanah liat seperti itu. Oh, saya, misalnya kayak gitulah ya, memancing informasi atau pengetahuan awal siswa mengenai produk gerabah. Nah, kemudian pada saat outing class siswa diajak. Nah, ini cara untuk membuat celengan, misalnya bagaimana cara mencetaknya, bagaimana cara mengecatnya, seperti itu, sampai cara menjualnya. Dan siswa itu bisa beli gitu kan ya, bisa buat atau dibawa langsung produk hasil buatannya ke rumah seperti itu. Jadi banyak sekali penanaman jiwa kewirausahaan dalam kegiatan outing class tersebut. Nah, selanjutnya market day. Tujuan market day itu kan mendorong kemampuan keuangan siswa, artinya mencakup kemampuan berhitung, rasa tanggung jawab, melatih siswa mengelola keuangan sejak dini, misalnya dalam acara market day itu menjual makanan, menjual sayuran, seperti itu ya. Terus mendorong kewirausahaan siswa dalam hal kepercayaan, komunikasi, manajemen risiko, belajar dari kesalahan, inovatif, serta kreatif, seperti itu. Dan tetap saja dalam hal ini siswa membutuhkan bantuan dari orang tua di rumah ya. Selanjutnya meningkatkan pendidikan berkelanjutan sebagai bentuk peduli lingkungan. Misalnya mengurangi pemakaian plastik, mengenalkan makanan tradisional yang sehat, dan lain sebagainya. Dan jadi dalam market day di sini juga kegiatan ini tidak lepas dari penanaman jiwa kewirausahaan pada anak usia dini ya, di mana siswa itu dilatih untuk berkomunikasi, kemudian misalnya peduli lingkungan. Dalam marketing ini misalnya semua kemasan tidak boleh menggunakan plastik, tetapi misalnya harus bawa tempat dari rumah ataupun misalnya menggunakan daun seperti itu ya. Jadi ada nilai-nilai yang disisipkan dalam kegiatan market day ini. Selanjutnya gardening atau misalnya menanam gitu ya, berkebun. Nah, di sana siswa diajarkan untuk menanam tanaman, bisa sayuran ataupun buah. Nah, tujuannya itu mendorong kemampuan mencintai dan menjaga lingkungan, seperti itu ya. Belajar sabar dalam menghadapi suatu proses. Karena apa? Karena dalam proses menanam dimulai dari persiapan eh, persiapan menanam itu dimulai dari bahan-bahannya, cara menanamnya, menaruh benih, sampai tumbuh, sampai bisa dipanen itu eh, tidak langsung gitu, tetapi membutuhkan waktu beberapa saat sampai mereka dapat memanen hasil tanamannya. Nah, di sini siswa dilatih untuk belajar sabar, kemudian belajar mengenal buah atau sayuran,
dengan cara menanam, memelihara tanaman, memanen hasil. Nah ya, melatih kesabaran, rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, di mana siswa misalnya setiap pagi harus menyiram tanamannya, kemudian apa, mereka harus sabar, tanaman itu dimulai dari ke benih sampai menjadi tanaman yang bisa dipanen, kemudian harus menjaga misalnya harus disimpan di ruangan yang terkena cahaya matahari, kemudian misalnya harus ditunggu dalam waktu 1 bulan sampai bisa dipanen, sampai mereka memanen, kemudian dibawa pulang, dimasak, atau misalnya dijual dalam kegiatan market day, seperti itu, misalnya menanam kangkung. Nah, saat panen misalnya, dijual per ikat, eee, sekian, kemudian yang belinya misalnya orang tua siswa, guru-guru, seperti itu ya. Jadi, sangat-sangat, menanamkan jiwa kewirausahaan dalam, kegiatan berkebun ini. Jadi selain mengenal, buah dan sayur, bagaimana cara mengkonsumsinya, bagaimana, cara menjaga tanaman agar bisa hidup dari mulai penanaman sampai masa panen, kemudian kedisiplinan dalam menyiram, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami jiwa-jiwa kewirausahaan yang bisa ditanamkan dalam kegiatan gardening ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih alur pelaksanaan kegiatan atau program kewirausahaan di PAUD? Yang pertama tentunya ada proses perencanaan pembelajaran, di mana harus dikaitkan dengan eh, tema ataupun subtema yang ada dalam kurikulum. Kemudian indikator dan tujuan pembelajarannya seperti apa, kegiatan yang akan dilaksanakannya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian yang tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajarannya. Pelaksanaannya itu, mau dilakukan, seperti apa, dalam kegiatan, market day, outing class, cooking, class, ataupun, gardening. Misalnya pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, menggunakan, model pembelajaran seperti apa, strategi pembelajaran yang digunakannya apa, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya setiap kegiatan itu harus ada proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Jadi, semua kegiatan yang telah dilakukan itu dievaluasi apakah mencapai, eee mencapai, kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dituliskan, apakah mencapai indikator yang telah dituliskan, bagaimana, tahap kemampuan siswa, itu seperti apa gitu ya. Jadi misalnya di evaluasi ini siswa itu, kemampuan aspek komunikasinya seperti apa, aspek kognitifnya sebagaimana, aspek seni, ada 6 aspek ya di PAUD itu, seni, bahasa, sosial, emosional, agama, kemudian 2 lagi apa, seni, bahasa, agama, sosial, emosional, kognitif, dan psikomotorik ya, atau motoriknya seperti apa. Karena penilaian dalam kurikulum 2013 seperti yang disebutkan sebelumnya, itu adalah penilaian autentik keseluruhan, tidak hanya kognitif, tapi meliputi psikomotorik dan afektif juga. Selanjutnya, pembelajaran wirausaha di PAUD. Nah, pembelajaran wirausaha atau entrepreneur bukan berarti mengajarkan anak untuk berdagang. Bukan berarti pembelajaran ini hasil akhirnya itu untuk mencari uang sejak dini. Nah, tetapi perlu dititik beratkan bahwa pembelajaran berwawasan kewirausahaan di PAUD ini intinya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sifat atau karakter yang telah ada pada diri anak. Ya, jadi pendidikan entrepreneurship sendiri dapat dimaknai sebagai pendidikan para calon pengusaha agar memiliki keberanian, kemandirian, keterampilan, serta kreativitas. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai kewirausahaan yang dapat ditanamkan yang sesuai dengan perkembangan anak, diantaranya ada mandiri, ya. Jadi dengan melaksanakan program dan pendidikan berwawasan kewirausahaan itu, anak usia dini itu diharapkan mampu memiliki nilai-nilai kewirausahaan, mandiri, kreatif,
berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, inovatif, tanggung jawab, kerjasama, pantang menyerah, berkomitmen, realistis, rasa ingin tahu, komunikatif, dan motivasi kuat untuk sukses. Nah, selanjutnya mungkin kesimpulan dari materi hari ini bahwa jiwa kewirausahaan itu sangat penting ditanamkan kepada anak sejak dini, dikarenakan kehidupan pada era globalisasi yang terjadi saat ini dapat meningkatkan calon peserta didik untuk mampu menghadapi perubahan yang sangat cepat, menghadapi teknologi yang begitu canggih, sehingga anak tidak mudah tergerus atau tidak bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang ada, seperti itu ya. Sehingga anak dapat ditingkatkan karakternya melalui pendidikan kewirausahaan yang dapat berguna untuk kehidupan selanjutnya atau kehidupan di masa depan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.